kelompok kedua ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Abdul Bayas. Saya Redi Adrian Dewan Tarasani. Saya Muhammad Azimuddin Pram. Saya Edo Pranika. Dan saya Wulandari. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Redi. Jadi, ringkasan materi adalah teori klasik, fokus efisien dan struktur, Taylor, Fayol, dan Weber. Teori neoklasik, hubungan manusiawi dan aspek sosial. Sedangkan teori modern, organisasi sebagai sistem terbuka dan adaptif. Selanjutnya, pendekatan mikro, individu dan kelompok kecil. Pendekatan meso, menjebatani individu dan organisasi. Sedangkan pendekatan makro, organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, Baiklah, teori X dan Y. McGregor adalah teori X karyawan malas, perlu diawasi dan dikontrol ketat. Baik teori kedua, teori Y, karyawan termotivasi, bertanggung jawab dan kreatif. Teori ketiga, perbedaan pandangan ini mempengaruhi gaya kepemimpinan. Baiklah, next, perbandingan teori X dan Y di perusahaan modern. 1. Perusahaan modern cenderung ke teori Y, partisipasi, kreativitas, inovasi. 2. Teori X, masih ada pada pekerjaan rutin dan padat karya. 3. Pemimpin efektif, menggabungkan keduanya sesuai situasi. Selanjutnya ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Itu ada fisiologis, yaitu makan, istirahat, dan gaji yang layak. Kedua, keamanan, yaitu jaminan kerja dan lingkungan aman. 3. Sosial, hubungan yang baik dan teamwork. Dan 4. Penghargaan, yaitu pengakuan dan promosi. Dan yang kelima ada aktualisasi diri, yaitu potensi, kreasi, dan inovasi. Peran teori Maslow terhadap motivasi kerja. 1. Kebutuhan dasar harus terpenuhi dulu sebelum motivasi lebih tinggi. Perusahaan perlu menyediakan gaji, keamanan, dan peluang berkembang. Pemenuhan kebutuhan meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kinerja kerja. Terima kasih. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami, teori klasik versus teori modern, dari efisiensi ke adaptasi manusiawi. Teori X versus teori Y, kontrol versus partisipasi, gabungan keduanya lebih efektif. Maslow, motivasi muncul berjenjang sesuai kebutuhan. Pemimpin modern perlu memahami teori ini untuk mengelola sumber daya manusia. Sekian presentasi dari kami membuka 3 pertanyaan untuk kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Dipersilakan. Iya. Saya. Tidak. Perkenalkan nama sebenarnya enggak ada? berdiri ya. Iya. Perkenalkan nama saya Reda Devia, NIM saya 2306211019. Jadi judulnya itu 019. Saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya. Di situ bukan. Nah, kenapa perusahaan modern cenderung ke teori Y? Kenapa tidak ke teori X? Terima kasih. Oke, pertanyaan kedua dari siapa? Bang Rey. Ayo, bunga. Ini kembang Pak.
penghafal. Saya sebagai penghafal dari kelompok 2 ingin bertanya, apa tantangan penerapan teori perilaku organisasi di era digital dan globalisasi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rida. Kenapa perusahaan mendirect cenderung ke teori Y dibandingkan ke teori X? Karena perusahaan menghasilkan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan motivasi, kepuasan, serta loyalitas karyawan melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Baiklah, apakah jelas? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nopal. Apa tantangan penerapan teori perilaku organisasi daerah digital dan globalisasi? Tantangannya yaitu satu, perubahan lingkungan kerja, diversitas karyawan, konflik di tempat kerja, resistensi terhadap perubahan, keterampilan digital. Apa itu jelas? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bunga. Apa yang dimaksud dengan teori X dan Y dalam manajemen dan bagaimana perbedaan antara kedua, dan berikan contoh. Baiklah, saya akan menjelaskan teori X, dua pandangan bertolak belakang tentang motivasi kerja dan perilaku karyawan dalam manajemen. Sedangkan teori Y menganggap karyawan adalah individu termotivasi diri, menikmati pekerjaan, dan mencari tanggung jawab. Baiklah, contoh dari teori X adalah seorang manajer yang secara konstan memantau setiap langkah karyawan, memberikan peringkat keras atau hukuman jika ada tugas yang tidak selesai tepat waktu. Sedangkan teori Y, seorang manajer yang mendelegasikan proyek kepada timnya, memberikan kebebasan untuk menentukan cara kerja terbaik mereka, dan mendorong untuk memberikan ide-ide baru untuk memecahkan masalah. Baiklah, apa yang sudah mengerti? Dengan ini pertanyaan kalian telah kami jawab semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada masalah, kita bicarakan baik-baik, bukan malah mencari yang terbaik.